Shalom, selamat tahun baru Madihita Saluhutna. Sebelum masuk hita tu perenungan firman Tuhan, parjolo sahali mandok muliate mahita tu Tuhan Yesus Kristus, dibata pardinggan basai, ala toktong do hita diramoti di bagasan hahi pason, tolhasu tahun 2024 tahun. Jadi, songon hata selamat tahun baru sianau pribadi, amai sekia marpau, dohot keluarga, manang mewakili, pengurus ni penguat tahun, mengido mahap ma, tu hita saluhutna, amanginang disusudi kekurangan, manang kesalahan, na adong di tahun nasal. Anggiat manian di tahun 2024 tahun, lam sadaro hatta, di bagasan holong, jalabui ga bisa ada penguan, nama buan las nirohama, pungat tahun bagasan lingkungata tarlemu bima nang dijoloni Tuhan. Songoni masauti hata selamat tahun baru sian hami jala masuk mahita tu perenungan firman Tuhan. Hata ni dibata nang sipahu husor-husorota di bagasan rohata sedarion ima tarsurat sian 2 Tawarik pitu ayat 14, 2 Tawarik 7 ayat 14. Ujahama firman Tuhanon di bagasan bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan, dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, tentunya di tahun baru ini kita ingin sesuatu yang baru, ya. Ada perubahan yang baru, ada pemulihan. Dan firman Tuhan yang kita baca tadi adalah kunci untuk mendapatkan itu. Kita pasti ingin mendapatkan kesehatan yang baru, rezeki yang baru, sukacita yang baru di tahun ini, ya. Dan firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita melalui Nabi Salomo, aku akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Apa maksud Tuhan di sini negeri mereka, Manginang? Yaitu lingkungan kita, keluarga kita, gereja kita. Punguan popung Raja Sona Malela ini adalah negeri kita. Termasuk diri kita sendiri adalah negeri kita. Ya. Diri kita sendiri itu adalah negeri kita. Jadi janji Tuhan kepada kita saat ini, Tuhan akan mengampuni dosa kita dan memulihkan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang paling beruntung dalam hidup ini adalah orang yang diampuni Tuhan dosa-dosanya. Ya. Bukan orang yang punya helikopter atau jet pribadi, atau punya rumah besar, ada kolam renangnya, tiap-tiap kamar ada toiletnya misalnya. Ya, yang punya seperti itu pastilah orang yang beruntung. Ya, karena kita juga menginginkan hidup seperti itu. Tapi itu adalah keberuntungan yang semu, yang bersifat sementara, yang tidak kekal. Lalu seperti apa keberuntungan yang kekal itu? Mari kita lihat seorang pelacur yang akan dilempari batu sampai mati oleh orang banyak. Tapi Yesus menghalaunya dan berkata kepadanya, dosamu telah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Betapa beruntungnya perempuan ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dosanya telah diampuni, yang seharusnya dia akan mati mengenaskan. Saat itu ya, seharusnya dia mati secara tidak baik, mati roh. Dan mari kita lihat lagi orang yang sangat beruntung, yaitu yang disalib di sebelah kanan Yesus. Dia adalah penjahat besar. Tapi apa kata Yesus kepadanya? Hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus. Karena apa? Karena Tuhan mengampuni dosanya. Yang seharusnya dia akan mati dan masuk neraka pada saat itu, ya. Jadi ya Manginang, apa yang harus kita lakukan agar dosa-dosa kita diampuni Tuhan dan hidup kita dipulihkan Tuhan? Ada 3 tadi yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, ya. 1, merendahkan diri. Yang kedua, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Yang ketiga, berbalik dari jalan-jalan yang jahat.
Itulah yang harus kita lakukan. Nah, mari kita pelajari yang menginang. Yang pertama, merendahkan diri. Merendahkan diri adalah syarat yang paling mendasar untuk menjadi pengikut Yesus, ya. Syarat utama untuk menjadi pengikut Yesus. Hukum yang terutama yang diajarkan Tuhan Yesus adalah mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan Allah kalau kita tidak merendahkan diri kita. Karena kita adalah orang yang lemah di hadapan Tuhan. Ya. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah pokok dan kamu adalah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita tidak akan bisa mengasihi sesama kalau kita tidak merendahkan diri. Ya. Orang yang sombong dan tinggi hati pasti sangat susah untuk mengasihi sesama. Dia pasti akan merasa hebat, dia pasti akan merendahkan orang lain. Dan mengapa dalam nas kita ini merendahkan diri yang pertama disebut Tuhan? Mengapa tidak berdoa dan mencari wajah Tuhan yang duluan? Atau berbalik dari jalan-jalan yang jahat duluan? Karena kalau mau berdoa, kita harus merendahkan diri kita supaya layak di hadapan Tuhan. Dan tanpa merendahkan diri, kita tidak akan pernah melihat wajah Tuhan dalam hidup kita. Dan tanpa merendahkan diri, kita tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat atau bertobat. Jadi Tuhan sangat menekankan ini kepada kita. Barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi yang mengenang merendahkan diri adalah kunci yang pertama untuk mendapatkan pemulihan dan pengampunan dosa daripada Tuhan. Dan yang kedua tadi adalah berdoa dan mencari wajah Tuhan. Kalau kita mau melihat wajah Tuhan, tentunya kita harus dekat dengan Tuhan, ya. Kalau kita jauh, pasti kita tidak bisa melihat wajah Tuhan. Bagaimana caranya agar kita dekat dengan Tuhan? Ya berdoa. Ya, itu cara yang pertama. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Ada lagunya itu, ya. Yesus hanya sejauh doa. Doa itu sangat memberkati dan enak didengar, ya. Dan di mana lagi kita bisa melihat wajah Tuhan? Yaitu di dalam Alkitab ini. Di saat kita membaca Alkitab ini, merenungkannya dan melakukannya, disitulah kita sudah menemukan wajah Tuhan di dalam hidup kita. Jadi berdoa dan membaca Alkitab itulah cara kita untuk mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita diingatkan tentang berdoa melalui Salomo. Dan mari kita lihat bagaimana Salomo meminta kepada Tuhan sehingga doa-doanya diperkenan Tuhan. Yang pertama adalah Salomo itu hidup benar di hadapan Tuhan. Doa orang benar itu besar kuasanya, ya. Itulah sebabnya doa-doa Salomo didengar Tuhan. Yang kedua, Salomo berdoa dan meminta kepada Tuhan tidak dengan egois. Artinya tidak untuk kepentingan dirinya sendiri saja, tapi untuk kepentingan orang banyak juga. Dan tidak serakah, ya. Itulah doa Salomo. Contoh dia berdoa, berikan aku Tuhan hikmat dan kebijaksanaan agar aku bisa memerintah Israel dengan adil. Katanya, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta prajurit-prajurit yang kuat agar bisa menang dalam perang. Tapi apa? Salomo hanya meminta hikmat, tapi Tuhan memberikan segalanya kepada dia. Kekayaan, kejayaan, kesehatan, dan semua musuh-musuhnya tunduk kepadanya tanpa harus berperang. Jadi kita juga harus sedikit belajar dari Salomo, ya Bapak Ibu. Kita tidak harus meminta yang besar-besar kepada Tuhan. Yang sederhana saja, sesuai dengan porsi kita. Tuhan pasti tahu itu, ya, apa yang kita butuhkan. Dan kita juga harus mendoakan orang lain. Contoh, kalau kita sedang sakit, ya. Kita sakit, kita mau sembuh. Mari kita doakan juga orang yang lain yang sedang sakit di sana. Mudah-mudahan Tuhan pasti menyembuhkan penyakit kita. Amin. Itu adalah firman Tuhan. Kalau kita mau diberkati, kita harus memberkati. Kalau kita mau dihibur, kita harus menghibur. Ya, kalau kita mau sembuh, kita harus menyembuhkan. Dengan cara apa? Ya kita doakan orang lain. Kalau kita punya materi, kita bantu secara materi. Ya, itu adalah firman Tuhan.
Dan yang ketiga, mengapa doa Salomo didengarkan Tuhan? Yaitu Salomo adalah orang yang disiplin. Disiplin maksudnya disiplin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekalipun dia raja yang besar dan selalu sibuk, tapi dia mempunyai disiplin untuk datang kepada Tuhan, beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Dan kita juga harus seperti itu, Bapak Ibu ya. Di tengah-tengah kesibukan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, kita harus mendisiplinkan diri kita untuk menyempatkan datang kepada Tuhan. Ya, sebagai contoh ya, ini saya sendiri ya, saya pribadi mendisiplinkan diri dengan ini. Dan ini pasti saya lakukan tiap hari, tidak bisa tidak. Ini sebagai contoh kecil saja ya. Setiap bangun pagi, buka mata, saya langsung duduk lipat tangan dan berdoa. Bangun pagi, buka mata, langsung duduk, lipat tangan dan berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari yang baru ini. Sertai aku dalam melaksanakan aktivitasku dalam satu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, itu saya doa saya tiap pagi Bapak Ibu ya. Tidak sampai 1 menit. Tapi ini sangat berarti. Dan bukan mau menyalahkan ya, kita juga bisa lihat kebanyakan orang Kristen. Sebagian misalnya orang bangun tidur, dia langsung cari HP-nya misalnya. Melihat SMS masuk, WA yang masuk, ya. Atau langsung cari rokok, cuci muka langsung merokok ya. Karena dia memang perokok. Dan kalau ibu-ibu biasanya yang dicari sisir atau ikat rambutnya. Ya, agar kelihatan cantik setelah bangun tidur. Agar seperti itu ya. Tapi seharusnya yang kita lakukan yaitu berdoa, mencari wajah Tuhan dulu. Itu yang harus kita lakukan saat kita bangun pagi. Artinya Bapak Ibu, kita memulai aktivitas kita di pagi hari, kita sudah lebih dahulu datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Mendahulukan Tuhan daripada kepentingan-kepentingan dunia ini. Berarti kita menghormati Tuhan, pencinta alam semesta ini, pencipta kita. Dan ketika itu kita lakukan, Bapak Ibu, kita bisa rasakan sukacita di dalam hari-hari kita. Jadi disiplin-disiplin kecil seperti ini sangat penting ya. Jadi itulah tadi beberapa yang dilakukan Salomo sehingga Tuhan berkenan dan mendengar doa-doa Salomo. Dan yang ketiga, tadi amanginang agar dosa-dosa kita diampuni dan hidup kita dipulihkan Tuhan, kita harus berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya. Kembali ke jalan yang benar atau bahasa singkatnya bertobat. Inilah yang diinginkan Tuhan dari seluruh umat manusia. Ya. Mulak ni parjahatido dihalo mohon rohani dibata. Satu orang bertobat, seluruh malaikat di sorga bersorak-sorai. Dan untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, menyelamatkan domba yang hilang, agar orang bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 tadi yang harus kita lakukan, agar kita dipulihkan Tuhan, dosa-dosa kita diampuni, dan kita mendapat keberuntungan di hari-hari kita ya. Mari kita merendahkan diri kita, tetap berdoa dan mencari wajah Tuhan, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Mari kita lihat kembali ya contoh orang yang melakukan firman ini, yaitu orang yang disalib di sebelah kanan Tuhan Yesus. Apa katanya? Ketika yang disalib di sebelah kiri itu mengolok-olok dan menghujat Yesus, yang di sebelah kanan berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Dari mana kita tahu kalau dia sudah merendahkan diri di sini? Amangina? Yaitu ketika dia berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah?" Orang yang jahat tidak pernah takut kepada Allah ya. Tapi di sini dia sudah benar-benar takut dan sadar bahwa Tuhan itu lebih tinggi dan lebih besar. Jadi dia sudah merendahkan dirinya. Dan dari mana kita bisa tahu kalau dia sudah berdoa dan mencari wajah Tuhan? Yaitu ketika dia bilang kepada Tuhan Yesus, "Yesus,
Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Di sini dia meminta pengharapan kepada Tuhan. Doa itu adalah pengharapan ya. Dan dia sudah lakukan itu secara langsung kepada Tuhan Yesus. Dan mencari wajah Tuhan Yesus. Dan dari mana kita tahu bahwa dia sudah bertobat? Yaitu dari ucapannya yang mengatakan, kita layak dihukum sesuai dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak. Kita layak dihukum karena kita sudah berdosa. Dia sudah mengakui dosanya. Dia sudah bertobat. Dan dia membenarkan Tuhan Yesus. Disinilah Tuhan Yesus melihat ketulusan hatinya. Ya, Tuhan Yesus itu juga melihat hati. Ya. Jadi di dalam waktu yang singkat itu, menjelang kematiannya, dia sudah bertobat dan Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Padahal dia belum sempat datang ke gereja. Belum sempat melayani Tuhan, belum sempat berpuasa, belum sempat bersedekah kepada orang-orang miskin. Tapi si pendosa besar inilah orang yang pertama dibawa Tuhan ke surga. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, berbahagialah kita yang masih diberikan Tuhan waktu dan kesempatan untuk bisa merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Supaya apa? Agar kita dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.